alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Serta senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan, tidak titik sampai di situ. Wa yatafakkarun, selalu juga pikirannya jalan. Ciri-ciri orang yang cerdas, kata Quran tadi, ulul albab itu yatafakkaruna, senantiasa berpikir, terutama memikirkan keadaan diri kita. Diri kita dulu, Pak. Kalau diri kita kira-kira sudah selamat, selanjutnya siapa yang kita pikirkan? Keluarga. Orang cuma sibuk, pokoknya aku sholat puasa gitu ya. Anak-anaknya nggak dipikirkan, keluarganya, tetangganya, sholat nggak diurus ya. Iya. Pokoknya ngurusin sendirinya. Kalau diajak jadi pengurus RT, mau, mengurus RW, mau. Akhirnya diserahkan kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Ya, disuruh ngurusin gini, mau. Disuruh ngurusin masjid, nggak mau. Pokoknya saya nggak mau gitu-gituan. Pokoknya aku nanti dari selamat. Ya itu nggak bisa. Bahkan Nabi mengatakan, malam yahtammu bi umuril muslimin falaisa minna, kata Nabi. Siapa orang di antara orang Islam hanya mengurusin dirinya sendiri, nggak mau mementingkan urusan orang lain, apalagi seiman dan seagama, itu bukan umatku, kata Nabi. Mau kita nggak diakui sama Nabi, Pak? Banyak masih orang kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal adul ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya yang tiada hentinya secara terus-menerus kita rasakan. Ya. Baik nikmat secara lahiriah maupun nikmat secara batiniah, termasuk nikmat sehat jasmani dan rohani kita, sampai malam hari ini sama-sama masih kita merasakannya. Maka tidak ada cara lain yang harus kita lakukan kecuali senantiasa berupaya meningkatkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara selalu kita meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan dan keislaman kita, sekaligus kita mencoba sedikit demi sedikit menjauh dan menghindari
apa-apa yang barangkali selama hidup ini kita masih sering salah jalan, masih sering keliru, masih sering salah paham, sehingga menjadikan keislaman kita ini kurang baik, ya. Sebab menjadi orang kafir itu pasti celaka. Tapi menjadi orang Islam juga akan celaka. Ya. Orang kafir itu sudah pasti celaka, tapi menjadi orang Islam juga akan celaka jika keislamannya tidak benar. Jika keislamannya tidak benar. Tidak sholat, celaka. Sholat juga jika sholatnya nggak benar, celaka juga. Ini yang ngomong bukan saya, Allah. Ya. Perhatikan surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Lah, orang sholat kok iso celaka? Apa maneh? ya ini, ya. Jadi, orang tidak sholat celaka, orang sholat juga bisa celaka. Nek sholatnya enggak bener. Menjadi orang kafir pasti celaka, menjadi orang Islam juga kalau keislamannya tidak benar celaka juga. Maka pertanyaan yang mesti harus selalu kita selalu kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Pertanyaannya begini: sudah benarkah cara kita mengamalkan Islam? Sudah benarkah cara sholat kita selama ini? Ya, mestinya itu harus muncul selalu pertanyaan kayak gitu ya. Sudah benarkah cara kita menjalankan ajaran Islam ini? Ya. Kalau diperkecil lagi, sudah benarkah cara kita melaksanakan perintah sholat 5 waktu ini? Ya, orang-orang yang beriman itu mestinya harus. Sebab orang-orang yang cerdas, ya, orang-orang yang berpikir, ya, orang-orang yang cerdas itu ciri-cirinya kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Nah ini. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ali Imran 190 sampai 91. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam hal penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil lail wan nahar, dan silih bergantinya, ada siang, ada malam, ada siang. Kata Allah, la ayatil liulil albab, itu semuanya merupakan bukti, merupakan pertanda betapa besar kehebatan, kekuasaan dan qudrat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau kita sudah berpikir langit segini, bumi ini segini, pasti orang berpikir nanti akan ketemu jawabannya. Orang berpikir, ya. Lalu dilanjutkan sama ayat selanjutnya, orang-orang yang memiliki pikiran yang cerdas, orang-orang yang pintar itu menurut Allah siapa dia? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bahasa Qur'annya ulul albab itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Ciri-cirinya yadhkurunallaha qiyaman,
Ya, di dalam menjalani kehidupan senantiasa connect dengan Allah. Nah, ibarat internet ini connect, nyambung. Pikiran dan perasaannya selalu nyambung dengan Allah. Ya, pikiran dan perasaan yang selalu tersambung dengan Allah itu dalam bahasa Quran itu berzikir. Zikir itu maknanya dua. Makna yang pertama, zikir itu artinya menyebut. Makna yang kedua, zikir itu artinya mengingat. Mengingat Allah, menyebut nama Allah. Kapan? Qiyaman, ketika dia sedang berdiri. Kapan lagi? Wa qu'udan, ketika dia sedang duduk. Kapan lagi? Wa ala junubin, ketika dia sedang berbaring. Jadi terus menerus, connect terus. Ya kalau kita internetan itu loh Pak ya. biasanya kalau tidak connect itu ada masalah ya. Kalau kita pakai internet, ya, pakai WA itu yang pakai paketan isinya itu, kalau tidak nyambung, tidak connect itu terhadap orang-orang yang kita telepon itu pasti ada yang masalah, betul? Ya, mungkin error, mungkin keadaan sinyal kurang bagus, ya. Atau mungkin HP-nya habis paketannya atau pulsanya, ya. Kalau sinyal bagus, paketan ada, kok masih rewel? Jangan-jangan HP-nya yang rusak. HP rusak. Ya. Begitu juga kita dalam menjalin komunikasi dengan Allah ini, mestinya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan terus mestinya nyambung terus kita. Karena cuma dua Bapak sekalian. Ketika kita tidak connect, tidak tersambung perasaan dan pikiran kita kepada Allah, pasti tersambung dengan setan. Cuma dua itu. Cuman dua, ya. Yang apa pikiran kita ini apa yang bisa dalam menjalani kehidupan ini cuman dua yang apa itunya? Ibarat internet tadi. Kalau tidak tersambung dengan Allah, pasti tersambungnya dengan setan. Cuman dua. Maka kalau kita itu perasaan dan pikiran kita senantiasa connect, tersambung dengan Allah, maka kita pasti akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Coba kita selalu berzikir waktu berdiri, waktu duduk berzikir, waktu berbaring. Nggak ada kesempatan untuk ngomongin orang, betul? Nggak ada kesempatan. Ya, orang itu banyak menjelek-jelekan orang karena nganggur, tidak nyambung dengan Allah itu ya. Ini suatu kekeliruan. Jadi tidak sholat celaka. Sholat juga kalau sholatnya nggak benar, celaka juga. Sudah benarkah cara kita berzikir kepada Allah? Sudah benarkah cara kita melaksanakan sholat? Sudah benarkah cara kita melaksanakan puasa? Sudah benarkah kita mengikrarkan 2 kalimat syahadat? Sudah pahamkah kita itu apa makna dan kandungan syahadat itu? Apa konsekuensi? Orang-orang yang cerdas itu mesti selalu gitu ya. Maka dalam ayatnya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Ya, senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidak titik sampai di situ. Wa yatafakkarun, selalu juga pikirannya jalan, berpikir. Apa yang kita pikir? Memikirkan diri ini. Kalau besok tiba-tiba malaikat Israel datang, diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa saya, nyawa Anda, nyawa kita. Kira-kira sudah siap apa belum? Ya Bapak, sudah siap? Belum. Nah, siap tidak siapnya ya. Andaikan minggu ini sudah datang perintah Allah kepada sang malaikat Israel pencabut nyawa. Ayo malaikatku, pergilah kamu kepada si fulan ya, cabut nyawanya.
jatah hidupnya sudah habis. Ya. Siap tidak siap? Ya. Bagaimana andaikan kita berangkat ke akhirat dalam keadaan tidak siap? Sangunya masih kurang, bekalnya belum memadai, sementara dosa-dosa dan kesalahannya jalan terus setiap hari dan tanpa mau bertaubat menyelesaikan persoalannya dengan Allah. Belum lagi persoalan-persoalan dengan sesama manusia, punya utang nggak dibayar, punya janji-janji telah ini menjadi masalah. Wa yatafakkarun, ini mestinya kita pikirkan sama. Karena nanti di akhirat itu kita nafsi-nafsi, mempertanggungjawabkan dirinya sendiri-sendiri. Tidak ada lagi, kalau seperti kita di dunia ini kita nggak kuat bisa minta tolong kepada keluarga, bisa minta tolong kepada tetangga. Besok di akhirat nggak kata kayak gitu ya, sendiri-sendiri. Allah sudah mengingatkan kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi wa ummihi wa abihi. Surat apa itu? Saya lupa ayatnya. Kalau tidak salah surat Nabasa mungkin ya. Nanti pada hari kiamat kata Allah ini, Allah memberitahukan kepada kita, hati-hati ke manusia. Ya firrul mar'u min akhi. Ya, saudara-saudara kita selama ini, sahabat-sahabat kita selama di dunia senantiasa bergaul, bisa saling menolong, saling membantu kita. Besok pada ya firru, lari semua. Tidak ada lagi bisa membela, tidak ada lagi bisa menolong, tidak ada ya firrul mar'u. Ada semua. Berarti tanggung jawab sendiri. Wa sahibatihi wa bani. Sahabat-sahabatnya, anak-anaknya, anak nggak bisa nolong kedua orang tua tidak bisa lagi nolong anak-anaknya. Wa ummihi wa abi, ibu tidak bisa lagi nolong anaknya, ayah tidak bisa lagi nolong anaknya, sebaliknya anak juga tidak bisa memberikan pembelaan pertolongan kepada. Itu keadaan pada akhirat ya. Andaikan kita dipanggil oleh Allah dalam bulan ini, kira-kira sudah siap apa belum menghadapi semuanya ini? Wa yatafakkarun. Jadi orang-orang yang cerdas itu harus selalu berpikir. Nah, yang perlu kita pikirkan ini keislaman kita ini, ibadah-ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, hubungan kita terhadap sesama manusia sudah baik apa belum? Kita masih doyan ngerasani, doyan menjelekkan, masih doyan mendolimi orang lain apa belum? Andaikan itu pernah terjadi, kita punya masalah dan sudah selesai apa belum? Takut ada hubungan tali persaudaraan dengan kita itu retak, tidak diperbaiki, mati, nggak selamat. Jadi ini semua menjadi tanggung jawab dan kewajiban setiap orang-orang beriman di antara kita ini. Sebelum kita dipanggil oleh Allah, hendaknya kita itu saling ya. Maka di dalam Al-Quran itu ya, di surat Al-Asr ya, wal asr, demi waktu. Nah, itu ya, wal asr, demi masa. Kata-kata demi itu kata sumpah namanya. Itu maksudnya kalau dibaca panjangnya, demi waktu, waspadalah kamu manusia terhadap waktumu. Wal asri, waspadalah kamu manusia terhadap umurmu. Pernah nggak kamu evaluasi umurmu? Berapa umur kita yang sudah habis? Berapa umur kita terjadi? Wal asri, waspada. Diingatkan oleh Al-Quran. Hafal semua kita. Wal asri, demi waktu. Maksudnya itu Allah mengatakan, hati-hatilah engkau manusia, waspadalah kamu terhadap waktumu. Kalau kita berbicara tentang waktu, itu berarti kita berbicara tentang umur. Berbicara tentang umur sudah banyak yang habis, tinggal sedikit yang tersisa. Yang tersisa ini mau diapakan? Mau tambah terus kita berbuat salah, berbuat dosa, atau kita tambah mendekat kepada Allah dan mohon ampun? Yang tahu jawabannya adalah diri kita. Kalau bukan kita, kalau bukan sekarang, nah, ngenteni mati. Mohon Bapak sekalian. Karena kita ini nanti seluruh apa yang kita lakukan dipertanggungjawabkan Bapak sekalian. Seluruh nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan ini, ditanya semua oleh Allah. Ya. Semenjak kita lahir,
Oksigennya Allah itu, udara yang kita hirup sampai sekarang, ya kira-kira sudah berapa jumlahnya? Kalau kita ke rumah sakit menggunakan oksigen rumah sakit itu per jamnya itu mungkin sekarang lebih 500.000 per jam. Kalau sampai sehari semalam itu dewe. Itu oksigennya rumah sakit. Oksigennya Allah semenjak kita lahir sampai sekarang, Allah tidak pernah minta kita suruh membayar. Cuman kita diminta oleh Allah bersyukur. Ya. Bersyukur itu artinya menggunakan seluruh ya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini digunakan, ya kita pergunakan sesuai apa yang Allah inginkan. Contoh kalau kita dikasih nikmat harta, ya jangan ditaruh di bank semua. Ya, karena kata Allah, wa fi anfusihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu. Ya, ya. Hakun, di situ ada haknya, ada miliknya, lis-sa'il, orang-orang yang meminta-minta. Ya. Kita kalau ada orang minta-minta itu kadang-kadang apa ya? Nggak terlalu peduli apa ya. Orang minta-minta itu pengemis, termasuk pengamen itu biasanya. Wis gak ono, mulai-mulai kok minggu depan aja kemana datang nih. Padahal yang diminta itu kasihan nggak seberapa. Kita biasanya nggak terlalu memperhatikan begitu. Padahal itu sebetulnya ngajak kita masuk surga itu. Pokoknya kalau orang-orang memiliki harta, orang meminta-minta, anak yatim sampai terlantar, orang-orang miskin tidak kita pedulikan, yuk bisa kita terhambat nanti masuk surganya. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta orang-orang yang berlebihan, ya di situ ada haknya, ada miliknya. Lisail, orang yang suka minta-minta, wal mahrum, dan juga orang yang tidak suka minta-minta. Maka kita harus peka. Dalam kehidupan kita ini ada orang yang suka ngemis minta-minta, ada juga karena memang butuh, ada juga sebetulnya butuh tapi enggak minta-minta. Kenapa? Karena mungkin menjaga harga diri. Maka kita harus peduli. Jangan ditaruh di bank semua duit kita saja ya. Apalagi duitnya cuma 1 juta, dalam 1 hari dihitung terus sampai berulang-ulang. Saking takutnya kurang. Ya itu sudah disindir oleh Allah di dalam Al-Qur'annya. Alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Orang-orang yang kikir itu, ini Al-Quran, orang-orang yang kikir itu ciri-cirinya kalau punya duit gak mari-mari dihitung. Padahal duitnya gak banyak juga. Duitnya cuma 1 juta, dihitung lagi, mari dihitung lagi. Kenapa itu? Itu ciri tanda orang yang kikir, takut kurang. Itu yang suka begitu orang-orang kaya atau orang-orang yang tidak kaya. Suka ngitung-ngitung duit itu ya. Kalau orang nggak punya, apanya mau dihitung orang nggak punya? Ya orang yang punya. Yasabu anna malahu akhlada. Kata Allah, dia mengira dirinya itu kalau banyak duit, banyak kaya, pangkatnya tinggi, punya apa-apa, dikira dia nggak mati deh. Mati. Iya, mati. Orang kaya pasti mati. Orang miskin itu juga. Iya kan? Pejabat mati. Rakyat biasa mati juga. Mati. Laki mati, perempuan ya mati. Ya. Yang umurnya sudah panjang mati juga suatu saat. Umurnya yang pendek belum tentu juga sampai panjang dimatikan. Mati kita. Maka Islam yang benar itu, karena tadi sudah benarkah kita menjalani keislaman ini? Salah satu ciri orang-orang yang keislamannya benar ketika Allah memberikan karunia, memberikan nikmat, terutama berupa harta. Berbagi itu bisa dengan bersedekah namanya, bisa berimpak. Ya kalau memenuhi syarat bisa berzakat.
Itu namanya berbagi. Ya kalau rumahnya misalnya di Manuani 1, 2, 3, ada 5, yuk diwakafkan 1. Ya, sebelum mati, karena besok kalau sudah mati pasti menyesal. Nggak usah, ini untuk anakku tuh. Anak itu nanti sudah, yang penting kita sekolahkan, kita didik, rezekinya udah diatur sendiri oleh Allah. Orang yang selalu kalau punya harta itu selalu pikirannya ini untuk anakku tadi, itu sebetulnya pembodohan itu. Ya, pembodohan, membodohi anaknya. Sehingga kalau orang tuanya ngiming-ngimingin harta anaknya, nanti kamu punya tanah di sini, punya gini. Akhirnya anaknya malas bekerja, malas sekolah. Mau bapakku kaya kok. Meskipun aku nggak kerja, ya aku punya mobil, nanti kalau mati kan tinggal enak ya. Itu nggak bagus. Maka bapak-bapak sekalian, ketika Allah mengamanahkan kepada kita berupa harta, berbagi. Sebab kita ini kadang-kadang menjalankan Islam ini dipilih-pilih, Pak. Betul. Nek sholat gelem, soalnya nggak pakai biaya, ya kan? Puasa mau nggak pakai biaya, betul. Padahal ibadah itu ada dua, ada ibadah pakai fisik, ya. Dan kalau itu kita lakukan baru 50% harapan kita mau masuk surga. Kalau ibadah misalnya kita sholat, berzikir, berdoa, baru 50% kalau yang bisa kita dapatkan. Selebihnya 50%-nya ada pada ibadah harta, ibadatul maliyah. Contohnya berinfak, berzakat, bersedekah, ya, mewakafkan sebagian tanah kita kalau memang kita mau. Itu yang menjadi milik kita yang sebenarnya. Tapi biasanya orang-orang kalau sudah berbicara gitu, bukan imannya yang muncul, tapi emannya. Ya betul Pak ya. Lihat aja kalau hari Jumat itu. Kalau ngitung kotak infak Jumatan itu banyak isinya yang 2.000-an apa yang 100.000-an? Ada yang 1.000. Masih adakah yang uang kalau dimasukkan itu sing munik loh? Itu piro sekarang itu? Nek enggak sewu ya itu ya. Ya. Mari kita introspeksi. Padahal duitnya banyak. Kira-kira benar gak saya gini? Ini uang saya yang di bank mau saya apakan? Besok kalau mati milik siapa itu ya? Ya. Karena kata Nabi, harta kita yang sebenarnya itu cuma 3. Ini harta kita yang sebenarnya cuma 3. Yang pertama kata Nabi, apa yang kamu makan lalu habis. Nah, itu harta kita. Yang kita makan, yang kita makan minum itu harta kita sebenarnya. Dimakan, diminum, lama-lama habis. Yang kedua, harta kita, apa yang kita pakai, belikan baju, sarung, kopiah, belikan sepeda motor, ya, belikan rumah, belikan kendaraan dan seterusnya. Lalu setelah itu hancur itu pakaian kita gini. Tapi itu masih bermanfaat harta kita, sudah kita manfaatkan. Terus yang satu lagi, harta kamu yang sebenarnya dan ini menjadi harta yang hakiki, ya. Apa yang sudah kamu titipkan di hadapan Allah. Apa maksudnya Pak? Yang sudah kita titipkan di hadapan Allah. Harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, harta yang kita wakafkan. Itu harta yang kita miliki. Itu tidak akan dibobol maling, tidak akan gini. Itu sudah ngenteni kita di sana. Begitu nanti kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tinggal dinikmati. Tapi kita kadang-kadang nggak berpikir begitu. Kalau untuk keselamatan harta besok kita akhirat selalu dicari uang yang kecil. Balik mana pertanyaan? Sudah benarkah cara kita menjalankan Islam? Kira-kira kalau punya duit, ada beberapa pecahan duit di sini. Ada yang 100 ribuan, di bawahnya berapa? 75, sekarang ada 75 ya. Di bawahnya lagi? Bawahnya lagi? 20, bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi, ya, bawahnya lagi 1.000. Biasanya kalau kita ngisi kotak infak Jumatan, mana yang tangan sering ngambilnya itu ya? Kenapa rasa kikir, rasa mendikir yang lawan? Ini setan ini membisik-bisikkan. Masa saya mau masuk surga kok sewu yo? Gak pantas ini saya. Wis ambil 100.000, gak peduli. Jangan dilihat. Kalau dilihat nanti pasti nyari yang kecil. Merem ya.
Ya. Kalau perlu ambil semua, besoklah ono mana jatahnya. Ya. Umpamanya di sini ada pecahan 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, ya 10 ribuan, 5 ribuan, enggak usah dilihat, ambil masukkan kotak infak. Tapi seperti itu kan jarang ya Pak ya. Sudah benarkah cara kita menjalankan Islam? Sudah benarkah sholat kita? Sudah benarkah cara kita menginfakkan harta kita? Kita ini termasuk orang yang dermawan apa termasuk orang yang masih medit? Wa yatafakkarun, harus kita evaluasi. Harus kita pikirkan. Jadi definisi berpikir itu apa? Yang dimaksud berpikir itu apa? Bahasa Qur'annya yatafakkarun. Yatafakkaruna. Ya. 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 Ciri-ciri orang yang cerdas kata Quran tadi, ulul albab itu yatafakkaruna, senantiasa berpikir, terutama memikirkan keadaan diri kita. Diri kita dulu Pak. Kalau diri kita kira-kira sudah selamat, selanjutnya siapa yang kita pikirkan? Keluarga. Kalau sudah karena kita selamatkan, selanjutnya siapa lagi? Tetangga kiri kanan. Tetangga itu kan saudara kita. Kalau siapa lagi? Tetangga yang agak jauh. Kita berpikir ya. Jangan cari selamat sendiri. Ya. Sebab perintahnya dalam surat At-Tahrim ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum itulah perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, yang kaya yang melarat, pejabat atau rakyat biasa, asalkan beriman. Ya. Ku anfusakum, selamatkan dirimu, jaga dirimu, pelihara dirimu, wa ahlikum, juga keluargamu, naron, jangan sampai nanti mendapat malapetaka masuk neraka. Selamatkan. Kapan menyelamatkannya? Sekarang ini. Terutama para suami nih. Coba apa saja tanggung jawab suami kepada istri? Nah, pertama, memberi nafkah itu kewajibannya suami ya. Ya, oke, memberi nafkah. Memberi nafkah. Ini kewajiban ini. Jadi kalau suami nganggur itu istrinya kerja, waleku. Itu suami durhaka itu kepada istrinya. Istrinya suruh kerja dia nganggur. Karena kewajiban suami memberi nafkah. Terus apa lagi? Memberi nafkah termasuk menyediakan sandang. Apa sandang ini? Sandang, pangan, papan. Ya gitu ya. Papan ya. Sandang itu kan pakaian, pangan makanan, papan rumah. Kewajibannya suami itu. Apa cuman ini kewajiban suami? Enggak, ada yang lebih penting. Itu tadi ayatnya tuh. Bagaimana kita suami itu mampu menyelamatkan ya dirinya sendiri dan juga keluarganya. Dan ini jarang kita lakukan. Orang yang bekerja berangkat pagi pulang besok pagi itu supaya anak istrinya bisa makan. Berangkat pagi pulang minggu depan lagi supaya istrinya bisa sandang pangan itu ya. Tentang keselamatan istrinya nanti di akhirat nggak pernah dipikirkan. Padahal ini yang paling penting ini. Kalau kita tidak menikahi anaknya orang, perempuan itu masih bisa makan nggak kira-kira? Tidak kita nikahi anaknya orang yang kita bisa makan nggak di rumahnya? Bisa makan, ada orang tuanya beri makan. Kalau tidak kita belikan pakaian, bisa berpakaian nggak? Bisa, orang tuanya sanggup. Ya. Tidak kita beri makan, orang tuanya bisa beri makan. Tidak kita kasih rumah, orang tuanya bisa beri rumah. Iya. Ya.
Itu kesibukan kita itu dalam satu hari ini saya ngurusin yang diurus dari sandang pangan papan, sandang pangan papan, papan sandang pangan. Keselamatan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, cucunya, menantunya nggak pernah dipikirkan. Nggak pernah, jarang. Coba lihat orang tua ya. Mungkin termasuk saya kadang-kadang juga. Ya, sibuk ya. Padahal ayat itu tadi At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ini penting. Seluruh orang-orang beriman, waspadalah kamu, hati-hati kamu, jangan sampai dirimu nanti celaka, juga keluargamu. Siapa keluarga? Yang pertama istri, selanjutnya anak, cucu, mungkin termasuk pembantu kalau dia tinggal di rumah kita, itu tanggung jawab kita juga. Bagaimana kalau pembantu kita tidak sholat? Bagaimana kalau pembantu kita tidak paham agama? Siapa tanggung jawab? Ini yang harus dia perhatikan. Sudah benarkah cara kita menjalani Islam? Jawabannya A. Sudah benar, B. Belum benar, C. Tidak tahu. Mana yang aman? Sudah benarkah sholat kita? Jawabannya A. Sudah benar, B. Belum benar, C. Tidak tahu, D. Nah, ini kok bengong ini, kebanteran ini. Nah ini kembali lagi, wayatafakkarun. Kita pikirkan, mumpun kita belum mati. Kita rajin ngaji kayak gini, tapi istri kita nggak diajak ngaji. Kira-kira besok selamat gak kita di akhirat? Kira-kira ya apa Pak ya? Kita ngaji saben dino, istri kita gak pernah diajak ngaji. Nah, cara menyelamatkan keluarga itu bagaimana tadinya? Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu agar tidak masuk dalam neraka. Ya, itu ayatnya tadi, At-Tahrim ayat 6. Bagaimana caranya menyelamatkan keluarga? Tidak ada cara lain kecuali dikenalkan dengan agama. Harus belajar Quran Pak, karena kita berislam dengan baik itu di sini ajarannya, ada di Quran. Tapi istri kita nggak pernah belajar Al-Quran, nggak pernah ngaji, nggak pernah ke masjid kalau ada pengajian. Wes ya, sibuk isinya yang diurus sandang pangan papan, papan sandang pangan papan. Oh gitu, habis waktunya. Tiba-tiba alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Loh, diingatkan Allah. Alhaqumut takatsur, gara-gara kamu berlomba-lomba, jor-joran, menumpuk-numpuk harta kekayaan untuk urusan dunia, sampai kamu tidak mempersiapkan dirimu tentang nanti apa yang mestinya yang harus kita menghadap Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang kubur. Kalau sudah masuk ke liang kubur, sudah kolo jengking semua datang, semua ular-ular yang besar semua sudah siap untuk mematunya dia. Semua binatang-binatang sudah datang ya. Allah berkata, kamu siapa? Aku kemana? Kok aku berada di tempat sini? Aku dulu waktu hidup di dunia banyak keluargaku, banyak anakku, banyak hartaku. Kamu siapa? Ular-ular yang siap berjoget-joget itu ditahan itu siap mencokot dia. Ya, nama ularnya Sujaul Akro. Ya. Sujaul Akro itu si pemberani yang tukang nyokot. Ya. Siapa yang akan dicokot oleh orang besar itu? Salah satunya di antara orang yang medit, yang tidak suka berimpak, tidak suka berbagi dengan hartanya. Itu dijelaskan dalam hadis Nabi. Ah ini, ya. Mari kita perhatikan. Sudah pernah nggak kita pikirkan keselamatan istri kita, anak-anak kita? Caranya itu harus didorong supaya belajar agama. Mana yang paling banyak menyita waktu? Belajar agama kah? Atau sekaligus kita mengamalkan ajaran agama? Atau urusan mencari duit kah? Atau urusan keluarga kah? Atau urusan politik kah? Urusan perekonomian kah? Atau urusan memikirkan keselamatan diri kita nanti di akhirat? Mana yang paling banyak menghabiskan waktu kita? Urusan dunia. Urusan dunia, ya. Umurnya habis ngurusin dunia toh, betul? Ya. Waktunya habis ngurusin dunia toh ya. Duitnya habis semuanya hanya ngurusin dunia toh, betul? Ya ya.
Apa yang miliki semua gini ya. Sementara urutan keselamatan dirinya nanti di akhirat nggak pernah dipikir. Nah sekarang pertanyaan, siapa yang harus memikirkan? Supaya kita dan keluarga anak-anak kita nanti selamat di hadapan, nggak masuk neraka. Siapa yang harus memikirkan? Balik mana? Kalau bukan kita? Iya. Kalau bukan sekarang? Nah, cari malaikat pinter nek ngomong. Cari malaikat pinter nek ngomong, tapi nek kon ngelakoni koyo susah. Cari malaikat ngomong tok. Nah, baik Bapak sekalian. Jadi terkait dengan tema yang kita sampaikan ini, tempo hari kan saya nggak ngerti sudah sampai di mana ini Imam. Ya, kewajiban setiap Muslim terhadap Islam. Kewajiban itu ada yang khusus terhadap diri sendiri, tapi ada juga kewajiban bersama. Betul? Bisa nggak orang masuk surga kalau cuma ngurusin dirinya sendiri? Bisa nggak? Masuk surga itu cuma ngurusin dirinya sendiri. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Orang cuma sibuk, pokoknya aku sholat puasa gitu ya. Anak-anaknya nggak dipikirkan, keluarganya, tetangganya, sholat sama nggak diurus ya. Iya. Pokoknya ngurusin sendirinya. Kalau diajak jadi pengurus RT, mau, mengurus RW, mau. Akhirnya diserahkan kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Ya. Disuruh ngurusin gini, mau. Disuruh ngurusin masjid, nggak mau. Pokoknya saya nggak mau gitu-gituan. Pokoknya aku nanti dari selamat. Ya itu nggak bisa. Bahkan Nabi mengatakan, malam yahtammu bi umuril muslimin falaisa minna, kata Nabi. Siapa orang di antara orang Islam hanya mengurusin dirinya sendiri, nggak mau mementingkan urusan orang lain, apalagi seiman dan seagama, itu bukan umatku, kata Nabi. Mau kita nggak diakui sama Nabi, Pak? Banyak masih orang kayak gitu. Maka kita ini harus terlibat. Ya. Kalau ditunjuk jadi pengurus masjid, jangan nolak. Ini lahan yang paling memudahkan masuk surga. Diajak jadi jamaah juga ikut ya. Sekurang-kurangnya kita dua itu pilihannya. Ya, kalau nggak bisa jadi pengurus, minimal jadi jamaah tetap. Jangan jamaah lepas. Ya. Ke masjid cuma 1 minggu sekali, Jumatan tok. Padahal masjidnya besar. Berani bangun, nggak berani naik. Kan ada orang kalau diminta sumbangannya, sumbang banyak-banyak. Dipanggil dengan asur, nggak pernah teko. Ini namanya berani membangun, nggak berani. Ya, kayak orang bikin usungan itu loh, usungan mati, apa namanya usungan mati itu? Keranda. Berani bikin, suruh naik, dipikul, nggak takut dia ya. Apa kita seperti itu? Nah ini mari. Jadi keislaman yang benar itu diri kita urusi, keluarga kita juga urusi, kepentingan semua umat Islam juga kita urusi. Ya. Jangan kita kalau orang Islam itu tidak perlu saya kan orang RT 1, sana kan RT 2, saya kan RW 7, sana kan nggak ngurus, sana kelurahannya nggak begitu orang Islam. Ya, memang kita mulai dari yang terdekat dulu, diri kita, ya, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tetangga sa-RT, tetangga sa-RW, kalau itu begitu orang Islam. Ya. Orang Islam itu kalau ingin bagus keislamannya kita ingin masuk surga bersama-sama nanti. Kayak pemain sepak bola itu loh Pak. Pemain sepak bola itu apa cenderungnya? Kesebelasan ya. Iya. Orang main oper ke sana, oper lagi ke belakang, tendang ke sini. Kira-kira apa tujuannya itu kok bermain lincah kayak gitu? Ngejar ya. Kalau dipikir-pikir orang bodoh juga itu orang main sepak bola. Kalau dipikir, ditendang, disuruh dikejar tuh gini aja. Tapi itu kan namanya permainan. Tapi orang bermain itu ada tujuannya enggak? Apa tujuannya pemain sepak bola yang jumlah ke-11 itu? Oper sana, oper sini. Tujuannya satu. Gol. Supaya bola masuk ke gawang. Kalau sudah masuk, cuman yang memasukkan yang senang apa semua timnya itu senang semua. Nah, kita begitu nanti di sorga. Saya mudah-mudahan masuk surga, sampean juga saya keluarga sampean juga masuk surga. Dikira ini enak tak masuk surga sendirian itu ya. Masuk surga sendirian itu ya enggak enak Pak, sepi nanti surganya. Maka kita masuk surga itu harus bersama-sama. Ya. Maka ketika masih hidup di dunia harus kita persiapkan.
Jangan kepingin masuk surga sendiri. Nggak bisa malah kalau begitu. Orang ngurusin diri sendiri masuk surga, orang lain di Jarno itu nggak bisa. Malah nggak bisa masuk surga. Kira-kira sudah seperti inikah kita caranya mengamalkan Islam selama ini? Hanya ngurusin diri sendiri, orang lain nggak pernah kita urusi. Iya Pak, masih begitu? Ada yang begitu? Iya. Kita mungkin masih kadang-kadang juga begitu ya. Kadang-kadang selalu, kadang-kadang apa selalu? Ya. Contohnya kita hanya ngurusin anak kita, diurusin hanya sandang, pangan, ya, rumah. Sementara nggak kita pikir bagaimana anak saya nanti, istri saya selamat nanti dari amukan api neraka. Bagaimana caranya itu? Ampun biaya. Nggak pernah kita pikirkan. Dan menjadi suami itu Pak berat Pak. Kalau istri kita melaksanakan ajaran agama, dia sholat, dia berpuasa, suaminya nggak melaksanakan, nggak ditanya besok istri, nggak selamat, nggak ditanya. Tapi ketika istri kita, anak kita, terutama yang perempuan, ibu kita, saudara perempuan kita tidak melaksanakan agama, itu merupakan tanggung jawab setiap suami, tanggung jawab setiap laki-laki. Kemudian kita lakukan. Nanti yang pertama kali akan digebuk oleh malaikat mungkar nakir, laki-laki itu. Apa nggak takut sampean dengan saya? Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu kata Allah itu penanggung jawab, pemimpin, penolong, pendidik, pembina kaum wanita. Maka jangan terbalik, malah wanita yang mendidik suaminya. Tapi ada gak kira-kira? Mungkin ada. Iya, orang pintar istrinya daripada suaminya. Ya, istrinya sarjana, suaminya cuma lulusan SMP. Ya, makanya diperintah-perintah biasanya. Apalagi istrinya kaya, suaminya nggak punya, diperintah-perintah. Makanya kalau cari istri itu ya, jangan yang ya. Ada dalam Islam itu ada istilah sekupu Pak, sekupu. Pernah dengar nggak? Kalau kita mencari pasangan itu harus sekupu. Sekupu ini artinya sebanding. Pertama penampilannya itu, suaminya ganteng, istrinya cantik. Kalau istrinya cantik, suaminya kurang ganteng, nanti banyak yang senang kepada istrinya. Istrinya tidak cantik, suaminya ganteng, banyak perempuan lain lagi mendekati begitu. Maka harus sekupu. Ya. Sekupu umurnya, sekupu pendidikannya, sekupu penampilannya, sekupu hartanya, sekupu status sosialnya. Kalau istri lebih pinter, istri lebih kaya, istri lebih cantik, membahayakan urusan rumah tangga. Maka kalau cari jodoh itu hati-hati. Ya, kalau kita sudah enggak, ya anak kita nanti kalau kita cari menanti itu hati-hati Bapak sekalian. Ini semua ya merupakan apa namanya? Perwujudan dari kalimat ini tadi ya. Bahwa orang-orang Islam yang cerdas, orang-orang Islam yang pinter ialah orang-orang yang selalu menjaga hubungannya dengan Allah, menjaga hubungan baiknya dengan sesama manusia, wa yatafakkarun, serta orang-orang itu selalu harus berpikir, terutama memikirkan dirinya sendiri, memikirkan keluarganya, memikirkan tetangganya, memikirkan saudara-saudaranya sama muslim. Kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah kalau kita nanti mati pasti akan masuk surga bersama-sama. Sudah nyampe waktunya. Cukup. Ini apa yang kami sampaikan merupakan kesimpulan dari tema sentral kewajiban setiap muslim terhadap Islam. Kita wajib mempelajari Islam. Kalau kita sudah tahu sambil lalu wajib mengamalkan Islam. Sambil lalu mengamalkan wajib kita mendakwahkan Islam kepada orang lain tadi supaya tidak masuk surga sendiri. Kita berusaha wajib mengembangkan Islam. Dan yang terakhir, setiap muslim wajib mempertahankan Islam ketika diganggu oleh orang-orang lain. Ya, demikian kira-kira sebagai kesimpulan beberapa pelajaran yang terkait dengan kewajiban setiap muslim terhadap Islam. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak bisa sekaligus, tapi kita proses sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kita sudah lakukan, maka kita sudah akan mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Hanya kepada Allah kita senantiasa berharap pahala dan ridhonya, serta senantiasa memohon ampun atas segala kesalahan dan kelemahan kita. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.